Ya, kali ini kita akan membahas sebuah negara di Eropa yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Coba kita bandingkan antara kedua kota ini. Yang pertama Riyadh di Arab Saudi, seperti yang ditampilkan di video, dan Oslo di Norwegia. Mana yang lebih kaya? Melihat video tersebut, kalian pasti menganggap Riyadh jauh lebih kaya dengan berbagai bangunan pencakar langitnya. Berbeda dengan Norwegia yang terlihat jauh lebih sepi dan tenang. Namun, data menunjukkan bahwa penduduk Norwegia 3 kali lebih kaya daripada penduduk Saudi Arabia. Pendapatan per kapita negara Arab Saudi mencapai 24.454 dolar Amerika Serikat per tahun. Sedangkan untuk penduduk Norwegia sendiri mencapai 80.749 dolar Amerika per tahun. Persamaannya satu, teman-teman. Kedua negara tersebut sama-sama negara pengekspor minyak. Lalu, gimana caranya Norwegia bisa jauh lebih kaya daripada Arab Saudi? Jadi cerita singkatnya seperti ini, teman-teman. Norwegia sendiri menemukan keberadaan minyak di wilayahnya, yaitu di Laut Utara pada tahun 1959. Perusahaan yang menemukan minyak di sana pun sama dengan perusahaan yang menemukan minyak di Arab Saudi, yaitu Shell Oil Company, perusahaan minyak milik kerajaan Belanda. Bedanya adalah Norwegia tidak tertarik secara langsung mengebor minyak tersebut. Bahkan hingga tahun 1965, Norwegia tidak menyentuh ladang minyak yang ditemukan oleh perusahaan Belanda tersebut. Berbeda dengan Arab Saudi yang langsung memerintahkan pengeboran besar-besaran di berbagai ladang minyak milik mereka. Norwegia waktu itu terus berpikir bagaimana cara agar kekayaan dari minyak yang nantinya mereka dapatkan tidak cepat habis dan bisa memberikan kesejahteraan kepada warganya dalam jangka panjang. Jadi gimana caranya sih, teman-teman? Yang pertama, Norwegia mengadopsi state economy. Jadi negara berperan besar dalam mengontrol perekonomian nasional. Hal ini memungkinkan negara memiliki 50% saham dari perusahaan yang melakukan pengeboran minyak di wilayah Norwegia, yang berarti 50% keuntungan atau dividen harus diserahkan kepada negara. Selain itu, mereka juga memiliki perusahaan minyak bernama Equinor sebagai perusahaan minyak nasional yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Hal ini membuat pemerintah Norwegia secara independen tanpa campur tangan pihak manapun dapat mengelola kekayaan mereka yang berasal dari minyak. Yang kedua, perbedaannya adalah Norwegia tidak menghabiskan uangnya dengan cepat. Ketika terjadi boom minyak atau mereka mendapatkan dana yang besar dari penjualan minyak ini, berbeda dengan negara lain yang langsung mengolah dana tersebut dan menghabiskannya untuk pembangunan hal yang dirasa tidak diperlukan, Norwegia menginvestasikannya kepada berbagai jenis saham, mulai dari sektor properti hingga teknologi. Bahkan seperti yang kita tahu bahwa saham dari Facebook, Google, bahkan YouTube yang juga bagian dari Google sendiri, itu sahamnya banyak dimiliki oleh negara Norwegia. Hal ini juga memberikan mereka pengaruh atau kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi jalannya kebijakan penting di dunia. Ketiga, mereka memiliki investasi yang besar terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia. Jadi, akses pendidikan dan kesehatan adalah hal yang harus diperoleh secara adil bagi seluruh warga negara Norwegia. Kemudian yang keempat, orang Norwegia itu sangat suka dengan yang namanya menabung. Tabungan dari orang-orang Norwegia ini diinvestasikan kembali oleh pemerintah melalui program tabungan pensiun yang dimulai tahun 1991.
yang kemudian karena cerdiknya pemerintah mereka menginvestasikan uang pensiun ini, pada tahun 2017 saja total tabungan orang Norwegia yang jumlahnya cuma 5 juta orang itu sudah mencapai 1 triliun dolar dan diperkirakan mampu memberikan dana pensiun untuk setiap orang di Norwegia dengan jumlah lebih dari 200.000 dolar atau 4,5 miliar rupiah per tahunnya. Kemudian kelima, bahwa Norwegia menganut konsep multi komoditis dan negara hijau. Pemerintah Norwegia membuat kebijakan produktif supaya negara tidak terlalu tergantung dengan harga minyak. Berbeda dengan negara penghasil minyak lainnya, atau bahkan kita bisa melihat Venezuela yang sekarang sudah bangkrut karena mereka terlalu tergantung dengan keberadaan minyak. Kemudian Norwegia memang kita kenal sebagai negara produsen minyak yang penting di dunia. Namun, dengan kebijakan ekonomi hijau atau green economy, kalian akan banyak melihat mobil listrik bermerek Tesla dan stasiun pengisian mobil listrik yang tersebar di seluruh negeri tersedia secara gratis. Mereka memiliki standar hidup yang sangat tinggi, mulai dari mereka selalu mengkonsumsi daging sapi yang berkualitas, bahkan coklat Belgia yang sehat dan lezat, fasilitas olahraga yang lengkap, hingga klinik dengan dokter terbaik yang gratis dapat ditemukan di seantero negeri Skandinavia ini.